Hadirin yang terhormat, sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan webinar series bertajuk How to Build Brand Value in the Network Era bersama pakar komunikasi digital Bapak Dr. Insinyur Firman Kurniawan MSI dan dipandu oleh moderator Bapak Ari Wibowo Irawan SPMM. Webinar series ini diprakarsai oleh madeinindonesia.com bersama dengan Rumah Komunikasi dan disponsori oleh PT Kimia Farma. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita bisa sama-sama sharing, sama-sama berinteraksi, diskusi Pak, ya tentang brand tema kita hari ini. Baik, selamat datang Bapak Ibu pada webinar series madeinindonesia.com. Kami madeinindonesia.com atau disingkat MIND merupakan platform B2B marketplace pertama di Indonesia yang mengcover pasar domestik maupun internasional. Cita-cita kami adalah menjadi ekosistem digital yang menyediakan semua layanan dari payment gateway, logistik, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu semua, tema yang akan kita bawakan hari ini adalah How to Build Brand Value in the Network Era. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber sekaligus pemateri kita, Bapak Firman Kurniawan. Mungkin Pak Firman boleh mulai diaktifkan tampilan videonya, Pak. Oke. Selamat datang, Pak Firman. Ditutup oleh admin. Boleh dibuka, Mas? Oke, boleh dibantu admin Oke. kita dengan Mas Agi. Terima kasih Mas Agi. Nah. Baik, welcome on board Pak Firman. Senang Ya. Pak bergabung. Selamat Selalu sore. semangat saya kalau ngelihat, sorry Pak, selalu semangat saya kalau ngelihat wajah Pak Firman ini dan suaranya sangat khas sekali. Baik, temanya adalah How to Build Brand Value in the Network Era. Kita tahu hari ini bahwa brand adalah sesuatu yang dipersepsikan oleh market Pak ya, yang lahir dari sebuah reputasi dan juga sebuah konsistensi. Tugas seorang pengusaha atau pebisnis hari ini bukan hanya menjamin profit atau tidaknya atau menjaga bottom line, tapi juga bagaimana membangun sebuah brand dalam jangka panjang, Pak. Oleh karena itu, kita beruntung pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang praktisi plus akademisi, Pak. Ya, dengan Pak Firman Kurniawan. Beliau ini kalau saya bilang udah bermain di dua alam, Bapak Ibu semua ya. Kenapa dua alam? Karena akademisi, beliau adalah staf pengajar di program S2 dan S3 Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Beliau juga praktisi. Kenapa disebut praktisi? Karena beliau merupakan trainer sekaligus penulis buku. Salah satu bukunya yang judulnya saya ingat sekali adalah Digital Dilemma. Beliau juga merupakan penulis aktif di Sindo News, di urbanasia.com, dan juga Antara News, dan sudah sering muncul di televisi ya seperti Metro TV, Kompas, iNews, dan juga Net Media Tama. Dan terakhir, Pak Firman Kurniawan adalah founder dari Rumah Komunikasi. Bapak Ibu semua, saya izin membacakan rundown acara. Jadi acara ini durasinya kurang lebih 1 jam dengan pemaparan dari pemateri kita sekitar 15-20 menit. Pak Firman sudah menyiapkan slide yang menarik sekali untuk kita semua. Kemudian kita punya 30 menit untuk sesi tanya jawab yang akan saya bagi menjadi 2 sesi. Bapak Ibu semua bisa menanyakan setiap pertanyaan dengan menuliskan chat secara private di bawah, Bapak Ibu semua, kepada admin kami. Pertanyaan yang terpilih akan kami bacakan dan 6 orang penanya terbaik akan kami berikan gift, Pak. Gift ini adalah persembahan dari Made in Indonesia dan juga sponsor kami, Kimia Farma. Bukan hanya itu, peserta yang tergabung dalam webinar series kali ini juga akan kami berikan e-sertifikat ya atau e-sertifikat akan kami kirimkan via email beserta slide materinya Pak Firman ya. Semoga Pak Firman juga berkenan. Dan apabila Bapak Ibu semua, kami tahu bahwa sebagian dari Bapak Ibu adalah strategic partner maupun para seller maupun buyer dari Made in Indonesia. Apabila ada pertanyaan yang teknis ya, di luar dari tema kita yang menyangkut tentang Made in Indonesia, tetap boleh ditanyakan, namun akan kami jawab secara terpisah melalui korespondensi email. Webinar ini adalah kolaborasi MIND dengan Rumah Komunikasi yang sepenuhnya disponsori oleh Kimia Farma.
Baik Bapak Ibu semua, langsung saja kita pada pemaparan pemateri kita, Bapak Firman Kurniawan. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa Bapak, Ibu sekalian, dan saya bergembira diajak berkolaborasi oleh Made in Indonesia, salah satu entitas bisnis yang membanggakan. Dia adalah penyedia aplikasi untuk ekspor impor, dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari, akan menciptakan ekosistem digital yang memprasaranai e-commerce yang cukup disegani. Jadi perlu kita dukung, dan rasanya ini adalah peluang baru bagi produk-produk Indonesia untuk bisa sampai ke mancanegara. Nah, dalam kesempatan sore ini, saya diminta untuk berbicara tentang how to build brand value in network era. Mungkin di antara beberapa peserta yang sudah ikut dalam webinar saya sebelumnya, tidak asing kalau saya selalu menyampaikan data-data, tapi paling tidak data-data yang saya sampaikan itu untuk pertama membahas apa yang disebut network era, yang kemudian apa yang disebut value, brand value. Jadi apa buktinya kita ada di era jejaring. Jadi gambaran luasnya mungkin seperti ini. Hari ini internet digunakan oleh 67% masyarakat dunia yang jumlahnya sekitar 7.750.000.000. 67% dari populasi penduduk dunia itu sudah terpenetrasi oleh internet. Kemudian di Indonesia sendiri, kalau kita lihat, justru dari 272 juta masyarakat Indonesia, itu sekitar 64%-nya, 175 juta orang diantaranya, itu sudah terpengaruh internet, dan kepemilikan perangkat digital itu mencapai 338 juta, atau kurang lebih sebesar 124% dari jumlah penduduk. Artinya lebih banyak perangkat mobile yang tersambung dengan internet dibanding dengan jumlah penduduk. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir bagaimana itu bisa, karena kalau kita lihat diri kita sendiri, kita mempunyai mobile phone, mempunyai tablet, mempunyai laptop, dan sebagainya. Satu orang bisa memiliki lebih dari satu perangkat digital. Nah, akibat dari itu adalah banyak aktivitas kita itu yang terpengaruh oleh internet. Kalau kita lihat penggunaan waktu di tahun 2020, hampir 8 jam waktu kita itu kita gunakan untuk berinternet. Ini sesungguhnya mengalami penurunan kurang lebih setengah jam dibanding tahun sebelumnya, bukan karena kita beristirahat mengurangi internet, tetapi juga penggunaan waktu kita disibukkan oleh penggunaan gadget, game, konsol, yang jumlahnya mencapai 1 jam 23 menit. Jadi semula di sini ada 8 jam, menjadi 8 jam setengah menjadi sekitar 8 jam karena lari ke penggunaan game. Jadi kalau kita lihat sekarang game di masyarakat Indonesia itu bukan hanya pelajar, mahasiswa atau kaum muda, mereka yang gamers itu juga tidak memandang jenis kelamin, laki-laki, perempuan, sampai dewasa bermain, jadi cukup marak dunia game. Kemudian kalau kita lihat juga kehidupan kita sangat disela-selai oleh menonton video online. 99% ketika kita menggunakan gadget kita, itu 99% pasti akan menyempatkan waktu untuk menonton video online, kemudian ngintip-ngintip vlog, video blog, kemudian mendengarkan musik sambil bekerja,
mendengarkan radio, streaming, dan mungkin secara khusus juga mendengarkan podcast yang angkanya di tahun 2019 melonjak drastis, mengalami kenaikan sampai 1.500% dibanding era sebelumnya. Jadi diduga masyarakat hari ini memang semakin sibuk, tetapi tidak ingin kehilangan informasi, sehingga pola konsumsinya berubah. Mereka tetap ingin memperoleh informasi sambil tetap bekerja. Nah, salah satu yang bisa memasok itu adalah mendengarkan podcast. Kalau kita lihat, podcast sekarang mempunyai variasi konten yang sangat beragam dan sangat menarik, dikemas. Ada yang sangat cair, ada yang serius, ada yang menjadi misi lembaga pemerintahan. Jadi podcast merupakan salah satu bentuk media baru yang sedang naik daun. Nah, kalau kita lihat juga penggunaan mobile, perangkat mobile, ini tadi kalau kita lihat mobile connection 124% dari jumlah penduduk yang mencapai 338 juta orang Indonesia. Kemudian kalau kita lihat jenis kartunya, 97% mereka adalah berkartu prabayar, sedangkan yang pasca bayar hanya 2,9%. Kemudian platform media digital yang digunakan terutama YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line. Yang terbanyak, 5 yang terbanyak adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Sehingga kalau kita berpikir untuk memasukkan atau memperkenalkan produk perusahaan kita, YouTube merupakan pilihan yang cukup strategis. Kemudian juga kalau kita lihat yang kedua yang sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia adalah WhatsApp. Seringkali informasi, berita, kemudian pengenalan produk baru atau gelombang selera masyarakat itu sering tercipta oleh WhatsApp. Kita lihat kemarin ketika booming es krim Veneta, kemudian yang sebelumnya ada produk-produk tertentu yang sampai hilang di pasaran, itu boomingnya dipengaruhi oleh WhatsApp. Dan mungkin kalau kita memerlukan ulasan yang lebih panjang lebar, biasanya produk kita informasikan di Facebook. Kemudian aktivitas menggunakan perangkat digital itu mulai dari melihat-lihat produk bermacam-macam, searching saja, ada produk baru yang lebih praktis, alat memasak yang lebih mudah digunakan, perangkat tikus dan sebagainya. Nah, itu mewarnai 93% masyarakat Indonesia itu hobi melihat produk-produk baru. Kemudian yang masuk ke toko online secara real itu mencapai 90%. Kemudian yang benar-benar akhirnya memutuskan pembelanjaan 88%. Sehingga kalau kita lihat aplikasi semacam Tokopedia, semacam Bukalapak, dan sekarang disusul oleh Mind dengan aplikasinya, itu memberi harapan baru ada pola perilaku masyarakat yang bergeser dari pembelanjaan di dunia nyata ke pembelanjaan online. Mereka yang tadinya hanya iseng-iseng melihat, ternyata kalau kita lihat jumlah yang real benar-benar membeli, itu tidak terpaut banyak. Dari 93% yang benar-benar membeli, akhirnya itu mencapai 88%. Sehingga adalah suatu hal yang penting kita pertimbangkan produk kita. Satu, harus kita kemas informasinya di dalam web. Yang kedua juga tadi kalau kita lihat harus muncul di media sosial seperti YouTube, Facebook, kemudian WhatsApp dan sebagainya. Juga perlu adanya kepemilikan aplikasi e-commerce dan sebagainya. Jadi pola pembelanjaan, pola masyarakat memperoleh kebutuhannya itu menggunakan perangkat-perangkat digital tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, ini penting sekali, 99% persentase dari aktivitas media sosial itu terjadi di perangkat mobile. Jadi walaupun seringkali produk itu bisa
dipromosikan lewat web yang tampil di desktop atau perangkat digital lain, tapi yang paling besar 99% masyarakat itu mengakses lewat media mobile. Jadi yang ingin saya katakan adalah Anda bisa ditinggalkan oleh konsumen Anda bisa dikalahkan oleh pesaing Anda ketika Anda tidak menyediakan informasi di dalam bentuk mobile. Nah, karena kalau kita lihat dalam kenyataannya, masyarakat sekarang yang kita sebut sebagai masyarakat network society itu adalah masyarakat yang berkultur mobile. Waktu masyarakat berinteraksi itu banyak dihabiskan dengan perangkat-perangkat mobile. Nah, ini pada ujungnya nanti perkembangan masyarakat itu tadinya adalah finansial teknologi, kemudian pada ujungnya adalah Internet of Things. Nah, ini kalau kita baca realitas di Indonesia ini, kalau saya rangkum ada 5 hal yang dicatat oleh Google, bahwa masyarakat itu semakin intens menggunakan perangkat mobilenya. Kalau di rata-rata kita itu tidak pernah terpisah dengan layar mobile kita itu lebih dari 7 menit. Jadi setiap 7 menit itu kita nengok layar lagi, kemudian kalau misalnya berkuliah, mendengarkan kuliah, nanti 7 menit tengok lagi ada informasi apa. Jadi masyarakat itu lebih bingung kehilangan informasi dibandingkan aktivitas yang lain. Jadi dia akhirnya sangat bergantung dengan perangkat mobilenya. Kemudian yang lain adalah penggunaan perangkat mobile itu tidak hanya mempengaruhi masyarakat yang ada di perkotaan, tetapi juga masyarakat-masyarakat yang kita sebut non-metros. Jadi di sini ada non-metros go online, masyarakat di sekitar Jabodetabek, katakanlah seperti Sukabumi, Cianjur, kemudian kalau di daerah lain ada Kediri, Purwokerto, dan sebagainya, itu tidak bisa kita nafikan bahwa mereka ketinggalan informasi online. Dalam kenyataannya, di berbagai riset itu membuktikan bahwa masyarakat-masyarakat yang bukan metropolitan itu juga sangat terpengaruh oleh perangkat mobile, dan kemudian terjadi silang pelaku. Kalau dulunya seperti peralatan kosmetik, skincare, bumbu-bumbu masakan, banyak yang membeli adalah gender perempuan. Hari ini ternyata ada silang, justru yang belanja skincare dan sebagainya itu laki-laki. Demikian juga perangkat-perangkat seperti onderdeal mobil, kemudian furniture dan sebagainya yang secara tradisional itu biasanya laki-laki, hari ini ternyata di dalam pengamatan Google itu yang melakukan pembelian justru perempuan. Jadi akhirnya ketika kita berkomunikasi ingin membangun value, itu tidak boleh hanya terjebak pada stereotip. Oh, ini adalah produk perempuan, maka harus dikemas komunikasinya secara perempuan. Ini adalah produk yang laki-laki banget, maka harus menunjukkan image laki-laki. Ternyata dalam kenyataannya pelaku-pelaku pembelanjaan tadi itu bisa terjadi silang gender atau cross gender. Nah, di situ perlu ada penyesuaian pola komunikasi. Kemudian juga ternyata yang tidak mengherankan adalah para pelaku pembelian mobile itu lebih mengutamakan adanya promo, kejutan-kejutan yang berupa hadiah dan sebagainya. Ketika sebuah produk kurang lebih nilainya sama, tetapi yang satu memberikan potongan harga, memberikan tambahan value, konsumen akan lari ke yang memberikan tambahan value. Jadi kalau tadi Mas Ari mencurigai bahwa sekarang kayaknya brand ini tidak terlalu penting, karena publik itu sudah berhubungan langsung dengan penjualnya, kemudian kredibilitas dari penjual yang dipertimbangkan itu ada betulnya. Dan ternyata yang juga sangat mempengaruhi adalah program-program promosi, potongan harga, voucher dan sebagainya
itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian kecenderungan yang kelima, semakin kita lihat penggunaan cashless, masyarakat yang membayar dengan uang digital itu jumlahnya bertambah luar biasa besar, dan Indonesia termasuk negara yang pertumbuhan finansial teknologinya paling maju di Asia, bahkan dibandingkan beberapa negara Eropa, kita lebih maju dalam penyerapan atau pengadaptasian terhadap teknologi pembayaran digital ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang tadi network society, kemudian ekosistem digital dan sebagainya, Indonesia ini adalah masyarakat yang berjejaring. Jadi sederhananya masyarakat jejaring itu adalah antara masyarakat yang satu yang kelihatannya jaraknya sangat jauh secara geospasial, ternyata itu bukan hal yang menjadi halangan menyebabkan delay informasi tentang sebuah produk. Jadi ketika Bapak dan Ibu meluncing produk dalam dalam hitungan kurang dari 1 jam, ketika produk tersebut menarik, itu akan segera tersebar ke sekelompok masyarakat, dan ketika itu memang value-nya, nilainya memang dibutuhkan oleh masyarakat, itu akan terjadi permintaan yang sangat besar, sangat cepat. Jadi masyarakat itu terhubung satu sama lain, saling bercerita satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Bahkan ada sebuah konsep yang disebut FOMO, Fear of Missing Out, keadaan di mana seseorang takut ketinggalan informasi dibanding orang lain. Jadi ketika seseorang melihat temannya atau tetangganya misalnya sudah memposting es krim Veneta tadi, tapi kok dia belum, dia akan gelisah, dia akan segera memburu produk tersebut ke supermarket, ke Indomaret, dan sebagainya, untuk memperoleh produk yang sama dan bercerita sebetulnya. Jadi persoalan nilai produk bukanlah pada kualitasnya, bukan pada bentuknya, bukan pada kemasannya, bukan pada murahnya barang. Nah, kita sudah mulai masuk ke membangun value sebuah brand. Jadi value sebuah brand di masyarakat jejaring itu terletak pada produk ini bisa diceritakan atau tidak. Nah, jadi membangun value di sini adalah ketika produk itu hanya sekedar bisa dinikmati, bisa dibayar, ya sudah selesai. Tapi bahwa di balik produk tersebut ada kisahnya, ada pemiliknya yang menarik dan sebagainya sehingga layak untuk diceritakan, produk itu akan menjadi laris atau diburu oleh konsumen. Itu sebagai awal untuk berbicara tentang value. Nah, ini kita mulai masuk ke membangun value di masyarakat jejaring. Jadi ada 3C, ada 4C di sini for brand value in network society. Oh ya, tetap 3C. Jadi maksud saya adalah kumpulan C yang di abu-abu, kumpulan C yang di orange, dan kumpulan C yang di warna hijau. Pertama, ketika kita membangun value, harus membangun konten, membangun bahan informasi. Jadi yang dimaksud konten adalah postingan kita di Instagram, status kita di Facebook, kemudian video yang kita buat ketika menikmati sebuah produk. Itu ketika di-upload, itu namanya konten. Boleh juga disebut sebagai message atau disebut sebagai informasi. Nah, konten ini produsennya bisa kita sendiri sebagai perusahaan, bisa juga customer, orang yang menikmati produk. Jadi ketika tadi Veneta mengalami booming, konsumennya memposting di media sosial mereka karena memang unik, menarik, dan mungkin mempunyai nilai untuk diceritakan, maka konsumennya tidak ragu-ragu membuatkan konten. Demikian juga mungkin influencer, kemudian endorser, buzzer, dan sebagainya, itu juga bisa kita tugasi, kita sewa untuk membuat konten, melakukan review produk, membuat kalau zaman sekarang anak-anak muda baru beli produk, kemudian ada video unboxing produk. Nah, ini
bisa yang melakukan adalah kolaborator, orang-orang yang menarik. Kita pilih hari ini adalah peluncuran PS5, kemudian sudah dibicarakan banyak orang, itu antara lain karena diinisiasi oleh kolaborator. Jadi produsennya tidak beriklan secara konvensional di koran, radio, televisi, tapi pakai nyewa buta, nyewa juru bicara untuk mengulas, untuk melakukan unboxing, untuk memamerkan dia adalah orang yang pertama yang menggunakan PS5. Hanya terciptalah demam, dibuatlah konten. Demikian juga dengan komunitas. Orang-orang yang tertarik kepada produk, bisa orang yang mengkritisi atau orang yang mendukung, itu adalah bagian dari komunitas dari sebuah produk. Kalau kita ngomong bike to work dan sebagainya, ada komunitas. Ketika di antara komunitas bike to work ada misalnya saddle baru dengan keunikan tertentu dibicarakan, maka dengan segera menyebar informasinya di dalam komunitas. Nah, itu semua adalah konten. Konten yang baik adalah konten yang mampu menciptakan conversation, pembicaraan. Kalau kita lihatkan di sosial media itu juga trigger, dipancing agar ada obrolan tentang produk tersebut. Bagaimana sih rasanya pakai produk tersebut? Beneran nggak sih apa yang disampaikan oleh produsen itu memang Anda rasakan? Jadi ada conversation antara company, customer, kolaborator, community, masyarakat yang berjejaring ini saling membicarakan informasi tentang sebuah produk tertentu. Nah, ini ketika berhasil akan menciptakan respon, menciptakan liputan, semakin banyak orang menunjukkan bahwa dirinya terlibat dan sudah menikmati produk tersebut, sehingga mau tidak mau bisa menjadi trending topik, mau tidak mau menjadi viral. Itu yang disebut coverage, peliputan yang merata dari informasi tentang produk. Dan kemudian akhirnya itu akan memancing action, orang ingin membeli lagi. Atau orang yang belum punya ingin mengalami pengalaman seperti orang yang sudah mengalami sebelumnya. Nah, jadi di sini perjalanan membangun value itu adalah, kata kuncinya adalah pada membangun konten yang mempunyai value. Jadi ini juga ketika Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar Tropicana Slim, bagaimana caranya Tropicana Slim ini tidak hanya dikonsumsi oleh mereka yang berusia senior, yang sudah terancam diabetes. Dalam kenyataannya diabetes ini juga mengancam kelompok muda, yang hidupnya penuh resiko, istirahat tidak teratur, olahraga tidak selalu dilakukan, kemudian jam tidurnya berantakan dan sebagainya. Nah, ini mengancam metabolisme tubuh yang kemudian memunculkan diabetes di usia muda. Nah, ketika Departemen Kesehatan atau pemilik produk kesehatan mengkampanyekan tentang bahaya diabetes, oleh anak muda kan ditolak. Oh, itu kan penyakitnya para senior, saya belum. Nah, padahal dalam datanya ternyata kelompok muda ini sudah terancam. Nah, sehingga di situ dibuatkan konten yang bisa melibatkan mereka dalam pembentukan web series. Ada web series 1, 2, 3, sampai ke 4, bercerita tentang bagaimana gaya hidup anak muda, sampai kemudian berkembang bagaimana kehidupan asmara mereka, percintaan mereka, itu memancing pembicaraan. Jadi iklan yang sangat terselubung, yang sangat soft, yang pesannya tidak nampak jelas, tetapi ceritanya kuat, kemudian diselipkan pesan iklan produk. Nah, bagi para peminat konten tersebut, akhirnya dulu-duluan nonton. Saya sudah nonton seri yang 1 nih. Yang lain bilang, oh kamu ketinggalan. Seri yang kedua sudah muncul. Kemudian yang lain menimpali, kira-kira nanti seri ketiganya apa ya. Nah, sehingga konten ini menjadi pembicaraan di dalam jejaring. Akhirnya iklannya itu masuk. Orang secara tidak sadar, iklan itu ditunggu. Biasanya kalau iklan di televisi malah kita hindari, malah kita mencari stasiun televisi yang lain. Kalau ini malah ditunggu. Kapan dia muncul seri keempat, kapan dia muncul seri kelima, dan sebagainya.
sehingga sangat efektif untuk menyampaikan pesan. Mestinya untuk COVID-19 hari ini yang melanda Indonesia, cara-cara yang seperti ini mestinya harus dibangun. Nah, ini adalah cara atau rahasia bagaimana membangun konten tadi yang memiliki value. Ini adalah Profesor Jonah Berger dengan ini adalah cover buku yang ditulis oleh profesor muda ini. Beliau meneliti sekitar 10.000 pesan yang berhasil viral, itu mengandung apa saja pesannya. Nah, ternyata dia kalau menyingkat faktor yang menyebabkan konten atau pesan itu bisa menjadi viral, itu kalau mengandung step STEPPS. S-nya social currency, T-nya trigger, E-nya emotion, P-nya public, P yang kedua practical value, S-nya story. Coba kita balik ke misalnya drama-drama Korea atau produk-produk yang booming, mengalami viral, pasti memiliki unsur social currency. Yang disebut dengan social currency ini sama seperti mata uang, sama seperti kalau kita berhadapan dengan uang baru. Sebetulnya kita tahu nanti 1 bulan atau mungkin 2 bulan lagi kita pasti akan dapat uang baru tersebut. Tapi karena kita ingin karena yang memiliki duluan itu bisa dianggap keren, hebat dan sebagainya, maka kita menjadi berlomba-lomba. Saya ingin dapat duluan. Saya ingin memamerkan orang lain belum punya, saya sudah punya. Nah, itu informasi tentang sesuatu itu ketika dia diinginkan publik, itu berarti dia memiliki social currency. Demikian juga kalau Bapak Ibu melihat mengapa hoax itu tersebar luas, itu karena antara lain para penyebarnya itu melihat atau menilai, wah kalau informasi ini sayalah yang pertama kali menyebarluaskan, saya bisa dianggap sebagai pahlawan. Saya bisa dianggap sebagai orang yang berjasa. Misalnya di Jakarta terjadi gempa 6,3 skala Richter gitu. Kemudian ada informasi yang tidak jelas sumbernya beredar. Nanti setelah gempa yang pertama ini akan ada gempa susulan. Besarnya 8,9 skala Richter. Jadi lebih mengerikan dari gempa yang pertama. Maka biasanya kita tanpa memeriksa, tanpa tahu sumbernya siapa, tapi karena tadi informasi ini memiliki value yang tinggi, wah ini kalau saya sebarkan, saya bisa menyelamatkan orang banyak, maka saya akan sebarkan dengan cepat. Nah, disitulah kadang-kadang informasi yang memiliki value tinggi itu isinya tidak tepat, baik secara ekonomi, secara sosial, secara politik, itu bisa mengacaukan, itulah yang kita sebut sebagai hoax. Jadi kalau kita lihat mengapa pesan itu bisa tersebar luas, karena dia memiliki social currency, bisa ditukarkan. Ketika kita menjadi orang yang pertama menyebarkan informasi, maka status sosial kita mengalami kenaikan. Demikian juga yang kedua, men-trigger, memancing orang untuk bertindak. Tadi konten yang diposting oleh teman saya tentang es krim Veneta ini menarik. Saya harus punya ini. Nah, itu tertrigger, akhirnya saya bergerak menuju ke supermarket untuk mencari itu. Nah, itu juga yang menggerakkan adalah emosi. Wah, keren. Saya nggak mau kalah dengan teman saya. Atau kalau tadi yang hoax tentang gempa, ada emosi. Wah, saya harus menyelamatkan keluarga saya. Siapa tahu dengan saya menyebarkan informasi ini, banyak orang yang bisa terselamatkan. Ada emosi. Jadi pesan yang baik itu mengandung emosi bagi penerimanya untuk meneruskan. Kemudian sifatnya publik. Sifatnya bisa berpengaruh kepada banyak orang. Bapak dan Ibu ketahui tadi, informasi tentang gempa itu kan mempengaruhi, kalau memang terjadi gempa beneran, bisa jutaan penduduk yang ada di DKI kalau kena gempa 8,9 skala Richter akan terguncang, akan terjadi kematian dalam jumlah yang banyak. Nah, itu artinya harus saya sebarkan.
Nah, ketika satu orang berpikir seperti itu, maka hal itulah yang juga dipikirkan oleh orang banyak di dalam jejaring. Kemudian yang P yang berikutnya adalah practical value, itu tadi mempunyai nilai-nilai praktis. Segeralah mengemasi barang-barang Anda karena akan terjadi gempa, atau segeralah Anda mengkonsumsi produk baru dari Vineta ini supaya Anda tampak keren, atau mungkin ada tip dan trik yang berhasil viral. Beginilah cara mengupas telur yang praktis. Nah, itu ada nilai praktisnya, biasanya cenderung akan cepat beredar, dan pesan tersebut memiliki story, memiliki cerita. Jadi bukan sekedar kalau Bapak dan Ibu membandingkan postingan yang viral dengan iklan di televisi atau di koran atau di majalah, itu kan mereka iklan-iklan itu hanya mengunggulkan dirinya sendiri, mengklaim, menceritakan saya adalah produk nomor 1, saya adalah produk yang unggul. Tapi mengapa unggul? Siapa yang mengakui bahwa produk Anda unggul dan sebagainya? Berbeda kalau misalnya saya jualan pisau ini, pisaunya bentuknya sederhana, tapi ini sebetulnya yang merancang adalah chef kenamaan dunia, chef Gordon Ramsay misalnya. Atau ini pisau bekas, ini saya jual, kalau dilihat dari bentuknya memang tidak istimewa, tapi sebetulnya pemilik lama dari pisau ini adalah Gordon Ramsay. Nah, Anda akan berpikir, oh, ini ada value-nya. Nah, itu ada story-nya. Jadi, di dalam konten yang tadi kita kemas, ketika kita membangun brand, itu sebisa mungkin harus mengandung story. Atau memang wajib mengandung story, kalau berdasarkan penelitian Profesor Jonah Berger terhadap 10.000 pesan yang mengalami viral. Kalau misalnya Bapak dan Ibu juga bersedia membaca tentang kisah R80-nya Pak Habibie, itu juga di situ ada social currency, kemudian dibalik dari kampanye untuk mengumpulkan dana R80, itu adalah story tentang Pak Habibie sebagai Bapak angkasawan Indonesia. Nah, itu jadi orang menjadi bangga, saya turut menyumbang lahirnya sebuah pesawat asli rancangan Putra Indonesia. Nah, itu kalau kita lihat kenapa kampanye R80 itu berhasil, karena memenuhi persyaratan dari STRAP ini. Nah, ini adalah formula sebetulnya ketika kita membangun konten. Hari ini kalau kita lihat kenapa ada anak muda yang biasa-biasa saja, kemudian ada anak muda yang sebetulnya tidak mempunyai bakat yang khusus, entah bisa menyanyi, atau bisa melawak, atau bisa berpidato dengan baik, kadang-kadang dengan bakat yang seadanya, tapi viral, penghasilannya sampai ratusan miliar. Kenapa? Nah, itu karena mereka memproduksi yang disebut dengan konten. Hari ini yang bisa menaik turunkan seseorang, bisa menaik turunkan reputasi dan sebagainya adalah konten, sehingga era ini disebut sebagai era content is the king. Nah, maka ketika kita mempunyai produk, nanti mau dipasarkan lewat aplikasinya Mind dan sebagainya, hal-hal tersebut perlu dibangun dengan konten. Nah, bagaimana langkah untuk membangun konten? Pertama, Anda perlu melihat siapa yang menjadi calon pembeli Anda. Mengapa mereka akan membeli produk Anda? Nah, ini semua pertanyaan who, what, how, and why ini adalah pertanyaan-pertanyaan sebelum kita merancang program komunikasinya. Kemudian dari situ, ketika kita merancang, kita sudah membayangkan siapa calon kliennya, bagaimana cara mereka dijangkau, bagaimana cara ngomongnya. Oh, ngomongnya adalah karena saya tidak punya uang untuk beriklan di televisi, di koran, di radio, harus pakai media sosial. Oke, kalau pakai media sosial, saya sudah punya media sosial apa? Media sosial saya followernya berapa? Cukup enggak jumlah follower tersebut untuk menggaungkan produk saya dan sebagainya. Nah, kita melakukan audit,
setelah yang ke satu dan kedua kita lakukan, maka yang ketiga adalah tadi membangun story dari produk. Tentu saja bukan story yang kosong, bukan story yang misalnya ngaku-ngaku, ini saya punya pena, ini pena bekas dipakai oleh Pangeran Diponegoro, misalnya kan pasti walaupun wah bisa jadi itu value-nya tinggi, tapi kan orang pasti mengukur zamannya Pangeran Diponegoro belum ada bolpen gitu kan, nggak masuk akal. Nah, seperti itu. Jadi story tidak bisa dibangun dengan sesuatu yang tidak nyata, tapi juga story tidak selalu harus menyangkut sesuatu yang rumit. Beberapa barang misalnya yang mampu berguna secara sederhana, misalnya dengan besi satu batang ini Anda akan bisa tidak tertular COVID-19. Bawalah dia kemana-mana ketika Anda Anda ambil uang di ATM, Anda bisa pakai sebagai alat untuk menekan touch, bisa untuk menekan tombol lift, bisa untuk menarik, membuka pintu dan sebagainya. Anda buat cerita yang menarik, yang mempunyai relate, keterhubungan dengan calon konsumen Anda. Nah, di situ dibangun story, narasi, apalagi kalau misalnya memang benar-benar setelah pakai alat ini, ada sekian ratus orang yang berhasil diselamatkan dari penularan COVID-19. Nah, itu cerita itu akan berkembang sehingga produk yang kelihatannya biasa-biasa saja, tadi akhirnya bermuatan informasi tertentu. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat kenapa sebuah produk itu bisa laku, mahal, contohnya bunga anthurium atau mungkin dulu ada tumbuhan tertentu yang tidak terkenal, kemudian naik, itu karena dimuati informasi, dimuati story. Oh ini semakin banyak titiknya pada bunga anthurium ini menunjukkan genetiknya yang langka misalnya. Nah, itu kita buat story seperti itu. Kemudian juga warna merahnya semakin tua atau semakin muda ini menunjukkan cara merawat yang lebih rumit dan sebagainya. Nah, kita ketika membangun story itu, akhirnya kalau kita lihat, tadinya bunga anthurium itu kalau kita sebelum dimuat di majalah Trubus, nggak ada orang yang ngelirik. Tapi ketika dibuat cerita oleh majalah Trubus, orang memburu tanaman tersebut, bahkan kemudian muncul cerita, wah ini kalau dijual bukan per pot, tapi per batang daunnya itu ada harganya. Nah, sehingga produk yang tadi nilainya mungkin tadi kalau awalnya kita dikasih aja nggak mau, tapi karena dimuati dengan cerita, dia menjadi produk yang berharga. Nah, baik, Pak Firman. Boleh saya potong dulu, Pak Firman? Iya, silakan Mas. Wah, baik. Pak Firman, ini nggak berasa ternyata sudah lebih dari 15 menit. Saya juga termasuk yang terhipnotis sih, Pak, dengar cerita Bapak. Tapi sayang sekali ada pertanyaan yang masuk cukup banyak, Pak Firman. Saya khawatir nanti beberapa tidak terjawab. Saya mohon izin potong di sini, Pak, karena tadi pas saat Bapak mengatakan tentang story, nah ini ada 3 pertanyaan yang memang berhubungan dengan story, Pak. Pertanyaan pertama dari Master Blog. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Media apa yang paling tepat sasaran untuk mempromosikan produk B2B, Pak? Jadi memang produknya business to business, Pak, ya. Bukan produk untuk business to customer. Apakah Google Ads? Ataukah Marketplace? Atau sosial media, Pak? Oke. Ini pertanyaan yang pertama, mirip juga dengan pertanyaan yang ketiga, Pak, dari Fatkul. Bagaimana dengan bidang trading seperti hasil bumi dan rempah-rempah yang customer-nya adalah importir, Pak? Jadi ini yang tadi B2B, yang ini importir. Jadi sebetulnya satu kategori dia, Pak. Ya. Dan kira-kira strategi apa yang tepat sasaran terhadap market dengan media, apakah tepat nih Pak menggunakan media seperti Facebook dan Instagram, Pak, untuk B2B dan importir? Silakan Pak Firman. Baik, ketika kita memilih medium, nah ini nanti ada hubungannya dengan 4 stakeholder ini bisa dijadikan sebagai medium. Tapi tentu saja saya jawab terlebih dahulu,
medium itu harus disesuaikan dengan siapa target market kita, siapa sasaran kita. Jadi paling tidak kita tahu, dapat informasi ketika kita tadi menjual hasil bumi, ini siapa ya yang akan membeli? Kira-kira mereka terinformasi pakai medium apa? Oh, kalau lihat dari kebiasaan, dari beberapa indikasi, mereka pakai Facebook. Maka di Facebook lah kita membangun story, membangun value tentang produk kita. Jadi tidak ada sebuah formula yang baku, apakah lebih baik pakai Google Ads, apakah pakai marketplace atau sosial media. Yang paling bagus adalah kita mengetahui preferensi mereka, apa media yang mereka pilih. Nah, tetapi ketika kita tidak mempunyai dana untuk membangun data, pakai medium apa calon konsumen kita, ya kita seperti nelayan aja, nebar jaring, pakai media sosial yang sangat kita kuasai, kontennya juga kita bisa membuatnya, kita lempar saja konten tersebut, kemudian dilihat reaksinya. Dalam tempo 1 minggu seperti apa, siapa yang menanggapi, dalam tempo 1 bulan, bagaimana reaksinya, kemudian coba dikotak-katik kemasan pesannya menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jadi kita bermain dengan data-data yang sebetulnya sudah disediakan oleh media sosial. Jadi memang di dalam era pemasaran B2B, era pemasaran digital dan sebagainya, ada 3 aset penting yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis. Aset yang tidak boleh ditinggalkan pertama adalah web. Mengapa web? Karena dalam model pengambilan keputusannya, kalau zaman dulu kita menonton televisi, ada iklan, ada produk yang menarik, kemudian kita lari ke Indomaret, kita kemudian melakukan pembelian, pulang lagi menikmati produknya. Itu model yang lama. Maka model yang era digital, kita melihat televisi, ada produk yang menarik, maka yang kita lakukan bukan lari ke Indomaret atau ke store, kita googling, buka, produk apa sih ini, apa sih gunanya, siapa saja sih yang pakai, nah sehingga perlu ada web. Ketika produk Anda tidak ada webnya, akan ditinggalkan oleh calon pembeli. Nah, kemudian setelah dapat informasi web, mungkin dia akan menuju ke store, melakukan pembelian, menikmati produknya. Nah, kemudian di era yang lebih canggih lagi hari ini, kalau kita lihat anak muda misalnya, mereka jalan-jalan di mall, kalau sebelum COVID kita boleh jalan-jalan di mall, itu tadi ada watak dari sekelompok manusia, itu tidak mau ketinggalan dibanding manusia yang lain. Nah, sehingga kalau ada anak muda pakai sepatu tertentu, keren, itu biasanya itu dari jauh difoto, di zoom, kemudian dimasukkan ke Google, ini sepatu jenis apa. Demikian juga kalau Bapak Ibu pelaku industri, ada produk yang keren, kemudian dilihat oleh konsumen Anda, kemudian biasanya difoto, ini produk apa, dia kemudian nanya ke Google, kemudian dapat jawaban, oh ini adalah sepatu Nike seri ini. Nah, kemudian dia akan lari ke marketplace, ke aplikasi, entah Bukalapak, entah Tokopedia, dan sebagainya, ada enggak produk ini? Kalau saya membeli, berapa lama kemudian akan mendapatkan pengiriman, kemudian transfernya pakai apa, dan sebagainya, bahkan dilihat testimonial penggunanya. Nah, di situ menunjukkan selain ada web, harus ada aplikasi, harus ada marketplace, harus ada tempat yang bisa melayani jual beli secara langsung. Nah, untuk memboosting itu semua, jadi selain punya web dan mempunyai aplikasi, juga perlu media sosial untuk tadi bercerita. Nah, ini juga untuk mewadahi 4 stakeholder yang bisa kita manfaatkan untuk membangun value produk kita. Itu ada sosial medianya company, ada sosial medianya customer yang puas terhadap produk kita, itu harus kita follow, harus kita ikuti perkembangannya.
kalau perlu ada produk yang baru, kita perlu kirimi produk, ini loh kami sudah mengeluarkan produk yang baru, silahkan dicoba. Kemudian kita juga bisa secara sengaja menyewa kolaborator. Itu sering kita sebut sebagai duta produk es krim, duta produk sepatu, duta produk perpustakaan dan sebagainya. Kita manfaatkan kolaborator. Kemudian juga yang lebih luas adalah komunitas, orang luas yang bisa memiliki pendapat secara bebas, mengkritik atau memuji produk. Nah, ini komunikasi-komunikasi itu perlu dijaga. Tadi pertanyaan Mas Fatkul, kalau hasil bumi bagaimana membangun strategi komunikasinya kepada importir? Bisa dibangun cerita tentang misalnya hasil buminya berupa bawang putih, misalnya. Wah, bawang putih saya ini berbeda dengan bawang putih yang ada di Thailand, misalnya. Karena kalau dilihat dari kandungan tanahnya, unsur hara, dan sebagainya, ini istimewa. Hanya ada sekian jenis tanah yang semacam ini di dunia ini dibanding di tempat-tempat lain. Sehingga pasti bawang putihnya akan istimewa juga. Nah, itu jadi bukan bermaksud bluffing, bukan bermaksud membangun omong kosong, tapi keunggulan-keunggulan lokal, keunggulan-keunggulan proses, keunggulan-keunggulan konten, itu adalah sumber konten, sumber narasi, sumber cerita. Nah, jadi tadi untuk Mas Fatkul, bisa sekarang dievaluasi, apa sih keunggulan produk saya ini agar menarik importir untuk membeli produk. Seperti itu, Mas. Baik, menarik sekali Pak Firman. Pak, tadi pertanyaan pertama dan kedua, saya nyambung ke pertanyaan ketiga dan keempat, kebetulan masih dalam konteks B2B, Pak ya, jadi bisnis to bisnis, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Lukmanul Hakim adalah, bagaimana cara meningkatkan penjualan barang yang overstock dengan alasan kurang laku, Pak? Jadi ada barang nih overstock diproduksi, kurang laku, minta kiatnya Pak, kira-kira seperti apa? Okay. Dan masih di seputar B2B juga Pak, pertanyaan dari Ibu Demi Dwi adalah bagaimana dengan B2B namun dia bukan produk tapi jasa Pak? Ya, jadi dia bukan produk namun services. Ya. Boleh saya satukan Pak ya ini ya, karena masih dalam satu klaster B2B ya. Silakan Pak Firman. Yang kedua Mas? Tadi dengan Bapak Lukmanul Hakim lebih ke arah bagaimana nih barang overstock gitu Pak ya. Yang kedua Ibu Demi Dwi, bagaimana dengan Demi Dwi Pak? Bagaimana dengan B2B untuk bidang jasa atau services? Ya. Jadi mungkin Pak Lukmanul Hakim kalau melihat kenapa ada Harbolnas, ada penjualan 10-10, 11-11, 12-12 dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah strategi terhormat yang dilakukan oleh para produsen untuk mencapai targetnya yang sudah hampir tutup buku di akhir tahun. Nah, jadi kita mempunyai target 100, tapi pada bulan 10 Oktober ini masih 70 nih. Gimana caranya? Nah, itu dilakukan soft penjualan promo. Itu kalau pakai aplikasi. Tadi masyarakat sekarang menurut penelitian yang dilakukan oleh Google dari sekian, kalau Bapak lihat data trafficnya Google per 1 menit itu 4,5 juta data. Maksudnya adalah terjadi tanya jawab, orang bertanya dan kemudian diberikan jawabannya oleh Google, itu mencapai 4,5 juta pertanyaan per menitnya. Kalau 1 jam berapa, kalau 1 hari berapa, 1 bulan berapa. Nah, kemudian oleh Google dianalisis tipe-tipe pertanyaan. Nah, di antara tipe-tipe pertanyaan itu adalah tentang perilaku orang di dalam melakukan pembelian. Ketika mau membeli, produk ini ada promonya apa enggak ya? Nah, di situ ternyata salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan pembelian itu nunggu ada periode promo. Jadi oke lah produk Bapak misalnya
harganya 50, kemudian kita ingin keuntungan 30%, menjadi dijual 65. Nah, tapi secara sengaja kita jual 80, kemudian kita turunkan jadi 65. Ada efek psikologi orang mendapatkan promosi. Nah, di situ orang akan melakukan pembelian. Jadi kalau berdasarkan informasi Google, orang zaman sekarang itu menunggu atau melakukan keputusan pembelian ketika sebuah produk melakukan promo. Makanya kalau kita lihat Alibaba atau marketplace di Indonesia, di Harbolnas, di penjualan 10 Oktober, 11 November, 12 Desember, dan sebagainya, itu sampai ratusan triliun hasilnya. Jadi ternyata orang itu selama 1 tahun, bulan ke-1 sampai bulan ke-9, itu nunggu, menahan diri, nggak mau beli. Nah, disitulah produk Bapak tadi disisipkan di dalam program B2B. Nah, kemudian bagaimana untuk produk yang bukan barang tapi jasa? Kalau saya melihat kunci dari pemasaran berbagai macam produk itu adalah interaksi dengan konsumen. Nah, saya mendapatkan pengalaman kemarin ketika memesan makanan pakai GoFood, itu seperti biasa, produk sudah masuk ordernya di restoran, kemudian dia mengkomunikasikan, sekarang driver sedang menunggu. Nah, tapi tidak hanya cukup driver sedang menunggu, ternyata sekarang dikembangkan SOP di entah Gojek, entah Grab, ketika Anda menunggu dan itu cukup lama, Anda harus tunjukkan foto. Anda harus memfoto panjang antriannya kayak apa, kemudian kirimkan kepada konsumen. Nah, akhirnya hari sebelumnya misalnya saya di tempat yang sama order itu 30 menit, ini kok 45 menit belum datang ya. Nah, tapi dengan adanya foto yang dikirimkan oleh driver, oh memang antriannya panjang, jadi akhirnya saya maklum. Nah, apa yang saya petik dari situ adalah setiap step orang menunggu pesanannya, itu harus ada interaksi, harus ada komunikasi. Nah, B2B itu juga seperti itu, orang akan puas memperoleh layanan ketika penjualnya dan juga termasuk dalam tanda kutip kaki tangannya, tadi drivernya, rumah makannya, dan sebagainya, itu juga berbicara dengan konsumen. Jadi jaringan masyarakat ini juga harus dibentuk jaringan informasi. Jadi konsumen tidak hanya ini kok tumben ya menunggunya biasanya setengah jam, ini kok jadi 2 jam, tapi belum ada apa, saya batalin aja ya. Nah itu, jadi ternyata untuk bisa mencegah konsumen berpindah ke produk lain atau loyalty berpindah ke brand yang pesaing, itu antara lain sering diajak ngobrol, sering dilakukan interaksi. Jadi kurang lebih interaksi ya, Pak ya. Engage ya, Pak Firman ya. Ya, engage. Pak Firman, ini ada satu klaster pertanyaan lagi, Pak. Sebetulnya ada 3 pertanyaan, tapi saya gabung jadi satu nih karena menurut saya ini sama gitu ya, kurang lebih. Pertama dari Mbak Nurul Nuraini. Nah, ini sepertinya millennials, Pak. Usaha apa yang menguntungkan serta baik dijalankan pada masa pandemik dengan sasaran utama kaum millennials? Masih juga seputar target market, Pak. Pertanyaan dari Mas Andi Nindaul, apakah penulisan konten harus disesuaikan dengan usia target konsumen? Dan seperti apa konten yang baik disesuaikan berdasarkan usia konsumen? Baik. Dan ini masih juga tentang target, Pak. Ini ada sedikit sanggahan, Pak, dari pertanyaan pertama dan kedua. Tadi Pak Firman sempat menyampaikan tentang web gitu ya. Ini pertanyaannya adalah dari Mas Ryan. Tapi hari ini Pak katanya millennials malah nggak terlalu atau mulai meninggalkan web, Pak. Oke. Jadi saya bantu ulang lagi Pak Firman. Yang pertama adalah usaha apa yang cocok, Pak. Yang kedua adalah bagaimana membuat konten, apakah harus disesuaikan dengan usia. Dan ini mungkin yang terakhir lebih ke arah sanggahan, Pak ya, terkait dengan website. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik semua. Barang apa atau produk apa yang cocok untuk pandemi?
Ya pertama ya pasti produk-produk kesehatan itu luar biasa. Kita kemarin lihat masker hilang, hand sanitizer hilang. Nah itu kalau kemarin cepat menjual produk itu, pasti akan laku. Nah sekarang pertanyaannya, kalau untuk milenial apa ya? Untuk milenial tentu kalau kita lihat milenial ini kan orangnya sangat interaktif, sangat atraktif, banyak aktivitas keluar, aktif dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada himbauan untuk mencegah penularan, maka Anda harus masuk ke rumah, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Nah, bagaimana cara mengikat milenial ini agar patuh pada himbauan tadi? Kan kemudian semua perangkat komunikasi itu yang harus tersedia semua harus ada di rumah. Nah, kemarin ternyata kalau kita lihat yang terjadi booming adalah perangkat-perangkat seperti lighting, perangkat seperti kamera, kemudian perangkat komunikasi. Nah, ini kan tadi milenial tidak pernah bisa lepas dari gadgetnya barang 7 menit pun. Nah, sehingga kalau kita lihat kan mereka sangat bergantung pada perangkat komunikasi ini. Sehingga kalau saran saya Mbak mempunyai modal untuk investasi, ya mungkin belum terlambat, ini era pandemi belum berakhir, maka perangkat-perangkat yang membuat milenial ini betah di rumah, itulah yang akan laku. Selain kalau kita lihat rame di Instastory, itu produk hampers, produk hantar-hantaran, produk yang dijadikan hadiah. Nah itu apa hadiah yang banyak dipamerkan oleh para milenial? Itu makanan ternyata. Jadi makanan yang unik-unik, makanan yang kreasi baru, yang tadi mempunyai value untuk diceritakan, itu cocok untuk dimasuki sebagai bisnis di era pandemi ini. Jadi kelihatannya itu bisa dicoba. Kemudian Mas Andi tentang bagaimana membangun konten, apakah disesuaikan dengan usia? Jelas, sangat. Karena tadi salah satu kunci ketertarikan audiens terhadap konten, itu kalau cocok atau relate dengan dirinya. Sehingga kita perlu idealnya adalah kita tahu siapa audiens kita, umurnya, demografinya, kebiasaannya dan sebagainya. Itu ideal kalau kita bisa mendapatkan datanya, kita buatkan. Nah, tetapi bisa jadi kita tidak mempunyai perangkat untuk melakukan riset, tidak mempunyai kecanggihan untuk melakukan analisis. Ya udah, ditebar aja menurut gaya kita. Karena kalau bukunya Friedman, lupa saya, The Long Tail, ternyata ketika produk itu dipasarkan, tidak pernah ada produk yang nol permintaannya. Pasti ada produk yang memiliki, atau dibalik, setiap produk pasti ada peminatnya. Nah, sehingga kita lempar aja konten, kita lempar cerita, kita lempar status sebuah produk dengan gaya kita, dengan kemampuan kita, tapi yang penting adalah konsisten, terus-menerus. Seperti itu. Nah, itu nanti akan terbentuk pasar. Nah, saya ingat kalau Mas Ari memperhatikan Gangnam Style atau YouTuber kita Atta Halilintar, kalau dianalisis secara produk, apa keistimewaan produk ini? Agak bingung sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari jumlah followernya, subscribernya begitu besar. Nah, apa kuncinya? Ternyata konsisten, terus-menerus seperti itu, dan menciptakan kepenasaran orang. Orang dibuat penasaran sehingga, itu loh ada nari-nari yang jingkrak-jingkrak nggak jelas, tapi yang nonton sudah 7,5 miliar. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya Gangnam Style. Akhirnya kita menjadi orang yang ke-7 miliar 501. Kita ikut nonton, apa sih ini tariannya? Nah, itu karena tadi viral akhirnya cerita. Nah, jadi
ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dengan siapa audiens kita, ya sudah kita balikin kepada diri kita bisa memproduksi konten seperti apa, kita nyaman seperti apa, bisa konsisten seperti apa, pasti ada pasarnya, yakin. Nah, kemudian web tidak terlalu dipakai oleh milenial. Milenial meninggalkan web, itu betul. Nah, tapi sama seperti hari ini ketika Mas, Mbak tidak dipersyaratkan untuk menempuh pendidikan tinggi harus mengerti bahasa Inggris, harus fluent bahasa Inggris. Kan nggak disebutkan itu lagi, tapi bukan berarti itu tidak penting kan. Itu sudah menjadi kewajiban harus ada. Nah, sama juga dengan web ini, memang tidak terlalu dilihat, memang tidak terlalu menjadi sumber informasi, tapi ketika itu tidak ada, dianggap kita tidak kredibel. Jadi sama seperti toko, kita mempunyai produk yang bagus, kalau zaman sebelum era digital, kita mempunyai produk yang bagus, kualitasnya tinggi, harganya juga oke, tapi orang nanya, tokonya di mana? Ketika tokonya nggak ada, oh itu nggak meyakinkan, itu barang selundupan. Nah, web juga seperti itu. Ketika sebuah entitas bisnis punya produk, kemudian punya reputasi, pasarnya berkembang, kemudian nyoba, ada webnya apa enggak? Wah, webnya enggak ada. Yang kedua juga, kalaupun ada tidak dirawat. Ini akhir update Desember 2019 nih. Oh, ini kalau webnya tidak dirawat, biasanya produknya juga bisa tidak dipercaya. Nah, jadi apa namanya? Walaupun tidak menjadi persyaratan, tapi menurut saya dia tetap harus dimiliki sebagai indikator kredibilitas sebuah produk. Kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa Pak Firman. Terima kasih sekali Pak Firman. Jawabannya buat saya sih ini crystal clear Pak ya. Wah. Baik Pak Firman, inginnya kita berlama-lama, tapi sesuai janji kita punya durasi sekitar 1 jam. Saya mohon izin membacakan pemenang ya Pak Firman, sekaligus summary hasil diskusi kita. Baik, terima kasih Pak Firman. Oke, pemenangnya sesuai informasi kita di awal, ada 6 pemenang. Ini sebetulnya yang menanyakan lebih dari 6 Pak Firman, tapi yang bertanya paling cepat itu yang kita pilih. Pemenang gift yang paling kece nih Pak. Wah, kita kebetulan dapat gift dari sponsor kita, Kimia Farma. Giftnya juga kece sekali, dan plus gift juga dari madeinindonesia.com. Pertama adalah penanya Master Blog, kedua dari Bapak Fatkul, ketiga dari Pak Lukman, keempat dari Ibu Demi Dwi, kelima Ibu Nurul, ya Nurun Raini, dan terakhir Bapak Andi Nindaul ya. Bagi nama-nama peserta yang tadi saya sebutkan, silakan bisa dicatat nomor WA bisnis dari madeindonesia.com, yaitu 0813 8998 7005. Saya ulangi, mohon maaf. 0813 899 87005, dan ini juga akan dicat langsung oleh admin kita Pak di grup chat webinar kita. Baik Pak Firman, saya mencoba menyimpulkan poinnya banyak sekali Pak. Jadi memang diskusi kita ini daging sekali Pak. Saya pikir pertama adalah saya lihat ada 5 kecenderungan yang tadi Bapak sebutkan. Kecenderungan masyarakat sekarang adalah mobile first to mobile only ya Pak ya. Jadi semua tersentral di handphone, di smartphone. Betul. Kedua adalah pembelanja tidak hanya di kota besar. Semua orang sekarang sudah mulai online. Ketiga, sudah ada mulai breaking stereotype. Jadi nggak melulu yang belanja itu harus perempuan. Laki-laki juga sekarang udah pada doyan belanja-belanji ya, Pak Firman ya. Kemudian yang keempat adalah makin cepat, makin dekat. Jadi spesifik orang mencari kata kunci di Google. Dan yang kelima adalah Indonesia termasuk di Asia yang perkembangan cashless-nya, ya. Jadi uang elektroniknya sangat pesat sekali. Kemudian secara konten, Pak, Bapak tadi menyebutkan bahwa ada yang namanya FOMO, Pak ya. Atau takut kehilangan, atau takut kelewatan sesuatu di handphone. Itu 7 menit sekali kita ngelihat handphone rupanya. Dan bagaimana cara kita membuat brand value? Ada rumusnya 3C ya Pak ya. Ya. C pertama itu terdiri dari 4C. Jadi 3C, C pertama terdiri dari 4C, yaitu company, customer, collaborator, dan juga community. Dilanjutkan dengan konten dan juga respon ya Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana membuat konten yang baik? Tadi juga di slide sudah ditampilkan. Don't worry Bapak Ibu semua, slide ini akan kami kirimkan ke semua email peserta
yang tergabung atau mengikuti webinar kali ini. Jadi bagaimana cara membuat konten adalah pastikan dulu social currency-nya, trigger-nya, emotion-nya, public, practical value, dan juga bikin cerita ya Pak, terakhir atau story ya. Ya. Oke, Pak Firman juga tadi menggarisbawahi beberapa pertanyaan. Penting untuk melakukan riset sebelum melakukan pengiklanan dan lain sebagainya. Penting menggunakan web Pak ya, walaupun sekarang banyak meninggalkan, tapi web adalah salah satu garantor bahwa ini adalah memang kredibel gitu Pak, kurang lebih. Ya. Dan gunakanlah aplikasi, dan untuk membuatnya viral dan mengenalkan lebih jauh, gunakan sosial media. Saya pikir itu semua Pak, rangkumannya luar biasa Pak Firman. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa melanjutkan webinar series, dan Pak Firman nggak bosan untuk berkontribusi kepada madeinindonesia.com. Dengan senang hati. Baik. Terakhir saya mau tutup, Bapak Ibu semua, webinar ini adalah kolaborasi madeinindonesia.com dengan Rumah Komunikasi, dan sepenuhnya disponsori oleh partner kami, Kimia Farma. Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Foto bareng, Mas. Oh, foto bareng, boleh. Bapak Ibu semua boleh diaktifkan videonya. Oh, kita foto bareng. Ini beberapa wajahnya saya familiar nih, Pak. Ya. Jadi dari semua kalangan, Pak. Ini dari mahasiswa ada, dari pelaku bisnis juga, dari swasta, dari pemerintah. Bahkan dari dosen juga ada, Pak. Jadi ini semua kategori ya. Bisa kita hitung dulu ya Pak ya, sama-sama kalau gitu ya Pak ya. Iya. 1-3, kemudian saya screenshot semua, admin kita pastinya udah siap. Oh, ada 2 layar Pak. Berarti 2 kali screenshot ya. 1, 2, 3. Wah, senyumnya kurang Pak. Kalau di Korea katanya harus ngomong kimchi Pak. Oh gitu. Bantu kimchi gitu. Jadi mereka udah ketawa ya pada senyum. Kimchi ya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Kimchi. Oke, layar kedua ini dengan bahasa Indonesia aja Pak. Kita nggak main kimchi, kita mainnya buncis ya. Cis kacang buncis. Jadi begitu cis semua senyum ya. Senyum yang paling cantik. Oke. Kita ulang lagi. Cis kacang buncis. Masih pada malu-malu Pak. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua telah bergabung. Nantikan slide-nya via email. Langsung kami akan kirimkan kepada email Bapak Ibu semua. Bagi yang terima gift, silakan dilihat dan dicatat. Kami sudah mengirimkan WA Bisnis Made in Indonesia. Baik, sampai berjumpa kembali Pak Firman dan Bapak Ibu semua pada webinar series berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan acara webinar series How to Build Brand Value in the Network Era. Semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri bisa memberikan manfaat dan kemajuan untuk bisnis Anda semua. madeindonesia.com mengucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Komunikasi dan PT Kimia Farma atas terselenggaranya webinar series ini. Sampai jumpa di webinar series selanjutnya dengan beragam topik pilihan serta pembicara yang kompeten. madeindonesia.com, Indonesian Gateway to Global Trade.